Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pubbe cahang bikawe itarahica tukanca panyapemi duka saca nirodang. Wahai para biku, dari dulu sampai sekarang yang saya tunjukkan adalah dua hal, yakni tentang penderitaan dan padamnya penderitaan. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, umat Buddha Indonesia yang berdiam di Kanada dalam forum IBCF. Betul ya, IBCF? ABFC. IBFC, oke. Yeah. IBFC. Thank you very much. Ya, sesuai dengan yang telah dibahas Bapak pada kesempatan pagi di Kanada, malam di Indonesia, kita akan membahas satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Ini adalah ajaran yang paling prinsipil yang harus diketahui oleh setiap umat Buddha, yang mana ini adalah ajaran yang paling penting yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Dan juga kebetulan ini juga masih dalam momen Hari Raya Asada. Dan besok juga saya pas kebetulan di Bandung, ini hari ini ada meditasi, maka ternyata tempat meditasi dengan tempat dekat wihara itu jauh. Dan tadi macet, makanya terlambat. Dan besok juga akan ada asada di wihara di Bandung, Wihara Karunamukti. Yang mana perayaan asada juga merupakan perayaan kita memperingati khutbah pertama Sang Buddha. Dan khutbah pertama Sang Buddha kenapa dikatakan sebagai yaitu Dhamma Cakka Pawatana, pemutaran roda dhamma. Dan dianggap sebagai khutbah pertama Sang Buddha karena memang yang diajarkan dalam Dhamma Cakkapawatana yang kemudian kita jadikan sebagai salah satu hari raya besar, tidak lain adalah ajaran yang paling prinsipil, ajaran inti dari semua Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia. Dan sebelum itu sebenarnya Sang Buddha, sewaktu beliau tidak lama setelah mencapai pencerahan, beliau juga mengajarkan ajaran beliau kepada beberapa orang, seperti ketika berada di bawah pohon Ajapala misalnya, ada para brahmana yang datang pada Sang Buddha. Dan di situ ada percakapan yang sesungguhnya adalah dharma juga. Kemudian juga ketika beliau mengakhiri 49 hari di sekitar pohon Bodhi setelah mencapai pencerahan, beliau juga mengajarkan dhamma kepada 2 pedagang, Tapusa dan Balika. Bahkan ketika beliau masih berada di bawah pohon Mucalinda, juga mengajarkan dhamma kepada seorang Dewa Naga, yaitu Naga Mucalinda. Tapi kenapa itu tidak dikatakan sebagai pemutaran roda dhamma? Karena pada waktu itu beliau tidak mengajarkan ajaran yang paling prinsipil, ajaran yang paling inti. Hanya kemudian ketika beliau pada saat bertemu dengan Pancawagya, maka pada waktu itu beliau mengajarkan Dhamma Cakkapawatana Sutta. Nah, itulah yang kemudian dikenal sebagai pemutaran roda dhamma. Dan itulah ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha pertama kali. Dan itu kenapa demikian? Karena memang disitulah Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Nah, jadi itulah yang pertama. Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia.
Dan 4 kebenaran mulia ini merupakan ajaran yang memang ditemukan oleh beliau, oleh Sang Buddha ketika berada di bawah pohon Bodhi. Dan ketika beliau meninggalkan yaitu keluarganya, meninggalkan tahtanya, meninggalkan orang-orang yang dicintai untuk mencari obat tentang bagaimana bisa mengatasi yaitu usia tua, sakit kematian, atau dengan kata lain bisa mengatasi penderitaan, itu yang ditemukan di bawah pohon Bodhi tidak lain adalah 4 kebenaran mulia itu sendiri. Maka itu yang ditemukan dan itulah yang menjadi ajaran inti dari beliau, dari Sang Buddha. Dan sehingga sebenarnya ketika berbicara tentang tujuan mengapa kita memperhatikan ajaran beliau, ajaran Buddha, yang tidak lain adalah Nibbana, maka Nibbana ini atau kebebasan ini hanya akan dapat dicapai dengan memahami dan menembus 4 kebenaran mulia. Tidak ada cara lain. Maka suatu kali Sang Buddha menyampaikan kepada siswa beliau, Catunang bhikkhave saccanang, analu Buddha apadiveda, ewamidang digamadanang sangsaritang sandawitang maman cewa tumhaganca. Para biku, karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, maka saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana. Di mana? Di alam tumimbal lahir. Maka dengan kata lain, satu-satunya cara untuk bisa terbebaskan dari penderitaan, dari tumimbal lahir, adalah dengan memahami, menembus 4 kebenaran mulia. Dan tidak ada cara lain. Sehingga sesungguhnya semua ajaran Sang Buddha, semuanya, dari ketika beliau berbicara tentang Padicca Samuppada, berbicara tentang Tilakhana, bahkan ketika beliau berbicara tentang hukum karma sebagai contoh, itu juga ditujukan atau diajarkan oleh beliau untuk supaya kita atau para siswa beliau memahami 4 kebenaran mulia. Tidak yang lain. Jadi semua ajaran beliau itu diajarkan supaya kita memahami 4 kebenaran mulia. Maka tadi saya di depan menyampaikan salah satu pernyataan Sang Buddha. Pube cahang bikawe etarahija, wahai para biku, sejak dulu sampai sekarang, dukan cak panyapemi duka satsa nirudang, saya menunjukkan 2 hal, yaitu tentang duka dan padamnya duka. Yang itu merupakan 2 kebenaran mulia. Tentu ketika berbicara tentang penderitaan, maka Sang Buddha juga berbicara tentang sebab penderitaan. Ya, jadi ketika Sang Buddha berbicara penderitaan, maka pasti akan berbicara tentang penyebabnya apa. Maka itu kebenaran mulia yang kedua. Dan ketika beliau Sang Buddha berbicara tentang padamnya penderitaan, maka beliau Sang Buddha juga akan berbicara tentang sebab bagaimana penderitaan itu bisa padam. Yang tidak lain adalah jalan mulia berunjur 8. Maka dengan kata lain, yang beliau ajarkan itu tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Tidak ada yang lain. Nah, ketika beliau berbicara tentang Padicca Samuppada. Apa itu Padicca Samuppada? Walaupun Padicca Samuppada yang membicarakan tentang bagaimana semua fenomena itu muncul karena sebab-sebab dan bisa digunakan untuk membahas atau untuk menerangkan semua fenomena, akan tetapi Sang Buddha hanya menggunakan Padicca Samuppada untuk menunjukkan bagaimana duka penderitaan itu muncul dan bagaimana duka penderitaan itu padam. Maka beliau menunjukkan 12 faktor yang kemunculannya bersebab atau disebut Dwada Sangga Padicca Samuppada. Isinya apa? Adalah 12 faktor yang menjadi penyebab mengapa penderitaan muncul dan 12 faktor yang ketika itu dilenyapkan,
penderitaan itu padam. Maka tidak akan lepas dari 4 kebenaran mulia. Kalau bicara tentang tilakana jelas. Tilakana adalah berbicara tentang anicca tidak kekal. Yang tidak kekal adalah dukkha penderitaan. Lagi-lagi penderitaan. Yang tidak kekal, yang adalah penderitaan, tidak lain adalah anatta. Tidak layak, tidak pantas untuk dianggap sebagai ini milikku, sebagai aku, sebagai ini diriku. Maka lagi-lagi adalah 4 kebenaran mulia. Bahkan kalau kita bicara tentang hukum karma misalnya, mungkin orang akan berhenti pada pemahaman, oh karena ada hukum karma maka kita harus banyak berbuat kebaikan, supaya nanti kita terlahir di alam bahagia. Dan Sang Buddha tidak hanya berhenti di situ. Justru Sang Buddha itu menunjukkan keberadaan hukum karma untuk menunjukkan kepada kita semua. Selama kita masih dicengkeram oleh karma, selama itu pula kita harus menderita. Ya, jadi selama kita dicengkeram oleh karma, kita masih menderita. Nah, sehingga dalam kitab Ulasan bahkan disampaikan, karena adanya kilesa, disebut kilesa wata, atau perputaran kotoran batin, maka seseorang akan terus berkecimpung di dalam kama wata. Perputaran perbuatan. Dan selama seseorang berkecimpung dalam kama wada, perputaran karma, maka seseorang akan terus terseret ke dalam perputaran buah, vipaka wada. Dan karena ada buah, maka muncullah sangsara. Ya kan? Orang berbuat baik akan terseret, akan mendapatkan buah. Buahnya apa? Terlahir di dalam surga, terlahir di alam Brahma. Dan itu bagian dari sangsara. Orang berbuat jahat, kemudian muncul buah. Buahnya apa? Terlahir di alam penderitaan. Alam apa ya? Dan itu adalah sangsara. Dan karena ada sangsara, perputaran tumimba lahir, maka muncullah dukkha wada. Perputaran penderitaan. Maka penderitaan muncul karena kita masih bertumimbal lahir. Dan kita bertumimbal lahir karena kita masih mendapatkan buah perbuatan. Kenapa kita mendapatkan buah perbuatan? Karena kita masih melakukan perbuatan. Dan kenapa kita melakukan perbuatan? Mau tidak mau setiap perbuatan muncul karena kilesa. Karena kotoran batin. Maka dalam Padicca Samuppada pun dikatakan awija pacaya sanggara. Bahwa sanggara tidak lain adalah perbuatan. Ada perbuatan yang tidak baik disebut apunya bisanggara. Jadi perbuatan tidak baik. Ada perbuatan yang bajik, yaitu perbuatan yang mendatangkan jasa kebaikan, disebut punya bisanggara. Ada perbuatan-perbuatan yang membuat seseorang terlahir di alam arupa Brahma, yang membuat batin menjadi betul-betul teguh, tidak goncang, yaitu aninja bisanggara. Tapi ternyata setiap perbuatan ini yang adalah sanggara ternyata muncul dari awija. Muncul karena ketidaktahuan. Dengan kata lain, muncul karena kilesa. Maka walaupun Sang Buddha berbicara tentang karma, tapi beliau juga melihat bahwa gara-gara karma kita terus bertumimbal lahir. Oke, untuk sementara kita bisa kita bisa melakukan, karena memahami karma, kita melakukan banyak kebaikan. Setidaknya mending, karena dengan kebaikan, kalaupun bertumbal lahir di alam bahagia. Tetapi tumimbal lahir pun juga bagian dari dukkha penderitaan. Sehingga pada akhirnya ajaran Sang Buddha tidak berhenti pada karma. Tapi bagaimana seseorang bisa bahkan terbebas dari karma. Nah, terbebas dari karma adalah dengan membebaskan batin dari sebab yang memunculkan karma, yaitu kotoran batin itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, berbicara karma itu tidak lepas dari 4 kebenaran mulia. Nah, 4 kebenaran mulia ini menjadi inti ajaran Sang Buddha, sehingga disebut samuka buddhanang samuka disana. Itu dalam khotbah-khotbah seringkali disebutkan. Buddhanang samuka disana. Artinya
ajaran para Buddha yang terunggul. Nah, itu sering disebutkan. Maka Sang Buddha ini sangat konsisten. Sejak awal beliau membabarkan Dharma sampai beliau parinibbana, semua yang diajarkan itu pasti mengacu kepada 4 kebenaran mulia. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sifatnya itu spekulatif, yang tidak memberikan manfaat, beliau tidak akan menjawab. Beliau tidak akan membahas. Sebagai contoh misalnya ada 10 pertanyaan spekulatif yang disebut aviya kata panha, pertanyaan yang tidak dibahas oleh Sang Buddha. Nah, salah satu contohnya adalah apakah alam semesta ini permanen ataukah alam semesta ini tidak permanen. Sang Buddha tidak membahas. Karena kalaupun misalnya dijawab permanen, memang kotoran batin bisa lenyap. Tidak. Kalau dijawab, oh tidak permanen, memang kotoran batin itu bisa lenyap. Tidak. Apa alam semesta ini terbatas, ada batasnya? Ataukah alam semesta ini tidak ada batasnya? Pun tidak dibahas oleh Sang Buddha. Karena dijawab terbatas, tidak terbatas, penderitaan masih ada. Sebab penderitaan masih ada. Padamnya penderitaan belum terrealisasi. Jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan itu tidak berkembang dengan hanya berkecimpung dalam pemahaman atau katakan kepercayaan alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas. Nah, Sang Buddha mengacu pada 4 kebenaran mulia. Maka yang pertama, yang tidak lain adalah kebenaran mulia tentang penderitaan harus kita memahaminya. Kedua, kebenaran mulia tentang sebab penderitaan yang nanti kita mengupayakan untuk meninggalkannya, melepaskannya, melenyapkannya. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang padamnya penderitaan yang kita berjuang untuk merealisasinya. Dan yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan yang kita berusaha untuk mengembangkannya. Nah, yang pertama, kebenaran mulia tentang penderitaan yang disebut sebagai dukkha. Nah, kenapa disebut sebagai dukkha, penderitaan, dan kenapa disebut sebagai kebenaran mulia? Karena memang penderitaan ini adalah sebuah kebenaran dan ini adalah mulia. Ketika memahami kebenaran tentang dukkha, penderitaan, ini adalah sesuatu yang mulia. Artinya kenapa mulia? Karena mereka yang memahami tentang penderitaan atau dukkha adalah orang-orang yang Arya, orang-orang yang mulia atau yang mencapai kesucian. Dan ketika orang-orang berusaha untuk memahami kebenaran tentang dukkha penderitaan, ini adalah yaitu kebenaran yang nanti ketika diupayakan untuk dipahami akan membawa kepada kemuliaan atau kesucian. Maka ini adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Jadi bukan sekedar kebenaran saja. Ya, karena kalau hanya kebenaran, kalau tidak mulia yaitu percuma. Ya, apalagi sesuatu yang kosong. Maka ada sebuah perumpamaan. Umpamanya adalah kalau seseorang memegang di tangannya itu ada sesuatu yang kosong. Kemudian menyampaikan kepada teman-teman, ini datang ke sini. Ya, datang ke sini, di tangan saya ada sesuatu, tapi ternyata kosong. Percuma. Nah, kemudian ada juga orang yang memegang kotoran. Kemudian datang ke sini, saya memegang kotoran, coba lihat ke sini. Nah, kotoran memang sebuah kebenaran, kan yang dia pegang memang sesuatu yang benar ada. Tapi juga tidak layak untuk dilihat. Wong itu hanya kotoran. Maka bukan kebenaran mulia. Tapi kalau kemudian seseorang memegang misalnya berlian, kemudian menyampaikan kepada teman-teman, datang ke sini, di tangan saya ada berlian. Nah, itu patut layak. Nah, sesuatu yang berharga. Maka kebenaran di sini juga patut untuk kita munculkan, kita berikan, kita terangkan kepada yang lain. Karena ini adalah kebenaran yang membawa kepada kemuliaan. Nah, apa yang dimaksud dengan dukkha penderitaan? Nah, dukkha di sini sebenarnya dalam kitab ulasan itu diulas menjadi 2 suku kata, du dan kang. Ya, du itu artinya buruk.
Kang itu adalah kosong. Kenapa dikatakan buruk? Karena di Tumimba Lahir ini banyak keburukan, banyak penderitaan, banyak bahaya yang bisa muncul. Ya, jadi karena banyak bahaya yang muncul di alam sangsara ini, maka disebut sebagai dukkha. Ya, bahayanya apa? Oh, banyak sekali. Nah, kemudian kang, kenapa disebut kang? Karena kosong. Jadi kang itu artinya kosong. Kenapa kosong? Karena memang tidak ada satupun fenomena di alam semesta ini yang bisa berdiri sendiri. Semua muncul tergantung satu sama lain. Tidak ditemukan adanya entitas. Tidak ditemukan adanya diri. Semuanya hanya sekedar muncul kemudian lenyap. Sehingga tidak ada satupun fenomena yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, karena itulah maka disebut penderitaan. Nah, yang artinya adalah buruk dalam konteks banyak bahaya yang akan kita peroleh. Salah satunya misalnya, ini disampaikan Sang Buddha dalam salah satu khutbah. Asi Visu Pamasuta, khutbah tentang perumpamaan poisonous snake atau ular berbisa. Yang mana dalam perumpamaan tersebut, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya seumpama ada seseorang yang dia itu memiliki pet, memiliki binatang piaraan. Dan binatang piaraan di sini tidak seperti biasanya. Yang kalau orang-orang punya binatang piaraan, biasanya kucing, anjing ya. Kalau di Kanada kan banyak. Kalau di Amerika itu banyak orang bawa anjing kemana-mana itu. Mungkin Kanada juga sama barangkali ya. Nah, tetapi ini binatang piaraannya adalah 4 ekor ular berbisa. Ya karena itu adalah binatang piaraan, ya dia piara dengan baik, dirawat dengan baik, kemudian dikasih makanan tiap hari, dikasih dimandiin tiap hari, kalau sakit juga dikasih obat, pokoknya diberikan yang terbaik. Tetapi yang namanya ular berbisa, ketika salah satu ular tersebut marah, dia tidak peduli. Walaupun terhadap orang yang sudah memelihara bertahun-tahun, dia tidak peduli, dia bisa mematuknya. Maka dan itu terjadi, bahwa ular ini berusaha mematuk si pemiliknya, atau yang merawatnya. Nah begitu akan dipatuk, dia lari. Lari, dan ketika dia lari, ada seseorang mendatangi dia. Tahu nggak kalau di belakang kamu itu ada 5 perampok, yang kalau kamu terkejar, maka kamu bisa dibunuh. Bayangkan sudah lari dari 4 ekor ular berbisa, masih dikejar sama 5 perampok. Lari lagi. Ketika lari kemudian ada orang mendatangi lagi, bahwa tahu nggak kalau di dekat kamu itu, di belakang kamu itu ada seorang pembunuh. Kalau sampai kamu lengah, kamu bisa dipenggal kepalanya. Melihat begitu, lari lagi. Ketika lari, dia menemukan sebuah perkampungan yang kosong. Dikiranya aman. Tapi kemudian ada orang datangi, menyampaikan bahwa kampung kosong tersebut adalah kampung para penyamun. Penyamun adalah para perampok. Ya, jadi kalau ini para perampok habis merampok, desa-desa akan datang ke situ. Kalau kamu ketahuan tinggal di situ, wah bisa dibunuh kamu. Lari lagi, begitu lari dia menemukan sebuah sungai besar yang penuh dengan bahaya. Dan di seberang sini juga banyak bahaya, sungai besarnya juga banyak bahaya, tapi dia melihat bahwa di seberang sana itu aman. Maka mau tidak mau dia harus menyeberangi sungai tersebut. Tapi tidak ada rakit, tidak ada perahu, tidak ada tukang perahu. Maka dia harus membuat perahu sendiri untuk bisa menyeberangi sungai yang besar tersebut. Maka dia dengan usahanya sendiri mengumpulkan ranting, rumput-rumput, diikat jadi satu, dijadikan sebagai rakit. Dan dengan usahanya dia kemudian ya menyeberangi sungai yang besar tersebut sampai ke pantai seberang yang aman. Nah, yang dimaksud dengan 4 ekor ular berbisa tidak lain adalah jasmani kita. Bahwa jasmani kita itu terdiri dari 4 unsur. Ya, 4 unsur ini adalah seperti 4 ekor ular berbisa. Dan jasmani kita itu seperti binatang piaraan. Ya kan? Kita merawat jasmani kita dengan sebaik mungkin.
kita memberikan makan, kita memberikan istirahat, kita memberikan obat ketika sakit, dan betul-betul dirawat dengan sebaik mungkin. Tiap hari dimandiin 1-2 kali. Tetapi yang namanya jasmani, seperti hanya 4 ekor ular berbisa, ketika salah satu unsur jasmani itu mengalami sakit, mengalami masalah, apa yang terjadi? Bisa memberikan sakit, bahkan kematian. Kalau misalnya unsur dari padat kita pas kemudian naik pohon jatuh, ya, yang terjadi adalah ya unsur padat kita itu menjadi remuk. Tulang-tulang remuk, daging-daging menjadi remuk. Ya, jadi Sang Buddha sering menggunakan sebuah perumpamaan bahwa jasmani kita itu seperti periuk. Jadi periuk itu pasti akan hancur. Dan kalau kita melihat seseorang yang memikul periuk, dia hati-hati sekali. Ya kan, membawanya dengan hati-hati. Di jalan kalau banyak orang, wah dia hati-hati sekali. Karena tahu kalau sampai ketimpuk, periuknya pasti pecah. Tapi kalau di jalan di pinggir jurang, wah dia berjalan dengan hati-hati. Berpapasan dengan orang lain, wah dia akan miring-miring gitu kan, akan melipir, akan pergi ke arah samping supaya periuknya tidak ya terkena, tidak terbentur. Itulah jasmani kita. Mudah sekali hancur. Ya, kemudian juga seringkali diumpamakan seperti anda butuh. Anda itu artinya telur. Ya, jadi tubuh kita itu seperti telur. Artinya mudah pecah. Itulah jasmani kita. Maka ketika jasmani yang salah satu unsurnya padat ini bermasalah, menimbulkan sakit dan bahkan kematian. Dan apakah pasti memberikan masalah? Pasti. Karena jasmani kita itu sarang penyakit. Dan suatu kali jasmani kita pasti akan mengalami kematian. Nah, itu baru satu unsur. Kemudian kalau unsur misalnya api itu bermasalah, temperatur suhu badan kita bermasalah, ya juga memberikan bahaya. Ya kan, kalau suhunya bermasalah memberikan bahaya. Nah, kemudian bagaimana unsur airnya? Bermasalah sekali. Darah kita misalnya terkontaminasi dengan ya gula berlebihan, diabetes. Nah, terkontaminasi dengan kolesterol LDL yang berlebihan. Wah, ini bisa stroke ini. Nah, jadi banyak masalah. Nah, unsur udara juga sama. Kita bisa bertahan sampai sekarang karena apa? Nafas kita stabil. Coba kalau misalnya nafas kita nggak stabil, yang terjadi adalah ya juga banyak masalah. Kematian bisa terjadi. Itulah bahaya dari jasmani seperti bahaya 4 ekor ular berbisa. Dan itu terjadi. Ya terjadi. Jasmani kita itu terus mengalami perubahan. Dari muda menjadi tua. Dari kuat menjadi lemah. Dari sehat menjadi berpenyakitan. Dari hidup pada akhirnya kematian datang pada kita. Dan itulah bahaya. Dan itulah sangsara. Dan nanti kita lahir, mengalami usia tua, sakit, mati. Lahir lagi. Kemudian usia tua, sakit, mati. Lahir lagi. Usia tua, sakit, mati. Lahir lagi. Terus begitu. Menderita tidak. Itulah bahayanya. Maka Sang Buddha di awal sekali ketika beliau mencapai pencerahan, apa bagi kemenangan beliau? Aneka jati sangsarang, sanda wisang anibisang. Gaha karang gawe santo duka jati punah-punang. Bahwa telah begitu lama saya mengembara di berbagai alam kehidupan, alam kelahiran. Mencari pembuat rumah, tetapi tidak ditemukan. Sungguh, kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Itulah penderitaan. Kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Walaupun mungkin terlahir di alam bahagia untuk sementara, tapi kemudian meninggal. Lahir lagi. Ya kalau lahirnya terus di alam Brahma. Tiba-tiba lahir dari alam Brahma, lahir sebagai binatang misalnya. Atau dari alam dewa, masuk neraka. Apakah bisa? Memungkinkan. Maka ada sebuah cerita pada zaman Sang Buddha. Ada seorang dewa yang sedang ditemani oleh 1000 bidadari. Ya, jadi kalau kita bicara bidadari itu tidak hanya sekedar 72 ya, tetapi bisa ribuan bidadari.
Nah, ternyata dewa tersebut ketika sedang bercengkrama, sedang menikmati sebuah taman kedewaan, taman Nandana, tiba-tiba yang 500 mati dan terlahir di alam neraka. Bayangkan, dari alam kedewaan yang kebahagiaannya itu tidak terkirakan, mati lahirnya di alam neraka. Nah, itu menjadi satu contoh bagaimana alam kedewaan, alam surga pun juga ternyata tidak bisa bertahan dan meninggal lahir di alam lain. Dan terus akan demikian. Maka itu juga bahaya. Bahaya bahwa kehidupan kita itu tidak kekal, jasmani tidak kekal, dan kelahiran kita juga berulang-ulang. Dan tidak hanya kelahiran di alam bahagia, alam menderita pun juga akan terjadi. Itu bahayanya. Nah, 4 ekor ular berbicara adalah jasmani kita, yang bisa memberikan bahaya dan pasti akan memberikan bahaya. Cepat atau lambat pasti akan menggigit kita. Jasmani kita akan kita tinggalkan. Lari dari jasmani, kemudian ada 5 pembunuh yang mengejar kita. Siapa 5 pembunuh? 5 gugusan kita, termasuk jasmani juga. Perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, kesadaran. Kenapa dikatakan sebagai 5 pembunuh? Karena ketika satu bermasalah, 4 lainnya juga ikut memberikan masalah. Contohnya apa? Jasmani bermasalah, perasaan tidak senang muncul, persepsi yang buruk, gambaran batin yang buruk muncul, berbagai macam bentuk pikiran yang buruk, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan muncul, dan tentu kesadaran mengikuti. Karena kesadaran muncul bersamaan dengan cetasika, dengan vedana, sanya, dan sangkara. Maka juga kesadaran yang buruk muncul. Ya kan? Pembunuh. Kemudian ketika perasaan tidak menyenangkan muncul, fisik juga terpengaruhi. Fisik juga merasa tidak nyaman. Fisik bisa menjadi sakit-sakitan. Nanti persepsinya juga sama. Persepsi yang buruk muncul. Bentuk pikiran yang buruk juga bisa muncul. Dan kesadaran mengikuti. Kalau persepsi yang muncul itu buruk misalnya, muncullah ingatan. Gambaran-gambaran batin masa lalu karena pernah mendapatkan misalnya child abuse misalnya. Atau katakan ya ada sesuatu yang tidak menyenangkan ketika masih kecil atau ketika masih muda. Nah, ingatan tersebut bisa memberikan tidak hanya penderitaan berkenaan dengan persepsi, tetapi perasaan tidak menyenangkan juga muncul, jasmani juga menjadi tidak nyaman, bentukan-bentukan pikiran yang buruk juga muncul, kan trauma, dan kesadaran juga mengikuti. Nah, ketika pikiran buruk muncul, ya semuanya juga menjadi buruk. Ketika sangkara yang buruk muncul, misalnya ada kebencian terhadap sesuatu, maka secara jasmani juga menjadi lebih lemah. Ya kan? Sebagai contoh, kalau kebencian muncul, maka yang akan muncul, yang akan terpengaruh oleh terhadap fisik kita, ya sebagai contohnya, ya salah satu zat kortisol misalnya, zat kortisol yang membuat imunitas kita menjadi lemah, itu juga akan bertambah. Setelah fisik juga akan dipengaruhi ketika batin kita buruk. Ya, ketika pikiran kita berpikir yang buruk, sangkara kita itu buruk. Maka jasmani juga terpengaruh, perasaan juga terpengaruh, persepsi juga terpengaruh, winyana, kesadaran mengikuti. Nah, maka sejujurnya kalau kita bicara tentang masalah yang terbesar itu bukan dari luar, tapi dari batin kita sendiri, dari diri kita sendiri. Kita selalu misalnya menyalahkan orang lain sebagai penyebab masalah kita. Tapi sebenarnya penyebab utama adalah dari 5 gugusan kita yang membuat kita menderita. Itulah bahaya. Itulah dukkha. Nah, begitu seseorang lari dari 5 gugusan ini sebagai perampok, sebagai pembunuh, ada satu orang yang dia itu siap untuk membunuh kapan saja kalau lengah. Apa yang satu orang ini? Candaraga. Candaraga, yaitu desire dan kemelekatan, attachment. Itu adalah pembunuh yang setiap kali itu muncul, begitu itu muncul, penderitaan sudah ada di sana. Jadi begitu batin terseret oleh keinginan, oleh kemelekatan, pasti di situ ada penderitaan. Maka itu sebagai pembunuh yang sangat dekat dengan kita.
seperti di belakang kita. Jadi kalau sampai kita lengah, kita sudah ditebas kepala kita oleh pembunuh ini, satu orang ini, atau Candaraga ini. Lari dari situ, kemudian bertemu dengan kampung kosong, yang ternyata dikira aman, tidak aman. Apa itu kampung kosong? 6 indera kita. Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, pikiran. Seperti aman. Tetapi itu adalah sarang penyamun. Penyamunnya siapa? Objek-objek dari 6 indera kita. Mata, itu kampung kosongnya. Tapi ketika kemudian si penyamun datang, itu bahaya sekali. Ketika mata melihat bentuk, ya bentuk datang sebagai penyamunnya, sebagai perampoknya. Maka muncul apa? Suka dan tidak suka. Muncullah keserakahan, kebencian. Muncullah berbagai macam pikiran yang buruk. Gara-gara objek mata itu tersentuh oleh mata. Itulah si penyamun. Bahaya juga kan? Ketika telinga, hanya sekedar telinga sebenarnya oke. Tapi kemudian ada penyamun yang datang. Adalah apa? Suara. Suara adalah penyamun. Yang ketika suara bersentuhan dengan telinga, muncullah pikiran-pikiran yang buruk. Suka dan tidak suka. Ya, muncullah kebencian, apalagi suara yang didengar adalah suara yang menjelekkan kita misalnya. Wah, muncullah kebencian. Ketika suaranya itu indah, suara itu merdu, muncullah keserakahan. Lagi-lagi adalah kotoran batin. Dan penyamun di sini adalah objek dari 6 landasan indera. 6 landasan indera adalah kampung yang kosong. Ya kosong karena kalau diteliti, dilihat, dikatakan lihat dengan kebijaksanaannya sebenarnya itu kosong. Sebenarnya tidak ditemukan adanya entitas. Tapi itu menjadi sarang penyamun dan itu bahayanya. Lari dari situ kemudian ingin menyelamatkan diri, ya bertemulah dengan sungai yang besar, seperti banjir. Nah, banjir inilah yang kemudian harus diseberangi karena banyak bahaya. Banjir apa? Yang dimaksud banjir di sini setelah jadi ketika orang mau melihat ke dalam batinnya sendiri yang penuh dengan bahaya, maka ditemukan ada banjir. Banjirnya apa? Yang pertama adalah kamoga, banjir kesenangan indrawi. Dan itu adalah banjir yang mesti diseberangi. Tanpa kita menyeberangi itu tidak akan terbebaskan. Yang kemudian yang kedua adalah bawoga, banjir kemenjadian. Artinya terus kita tuh dilahirkan lagi dan lagi, menjadi lagi dan lagi di berbagai macam kehidupan. Ya seperti tadi, duka jati punah-punang, bahwa kelahiran berulang-ulang itu penderitaan. Maka banjir kemenjadian ini adalah juga penderitaan, bahaya, menjadi sebuah bahaya. Bahaya bagi kehidupan kita di alam tumimba lahir. Kemudian yang ketiga ada didoga, banjir pandangan. Ya, kebanyakan orang melekati pandangan ini, pandangan itu. Terus masuk ke dalam mulut harimau. Keluar dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya dan terus demikian. Berpindah-pindah di dalam pandangan yang sesungguhnya setiap pandangan itu merupakan bahaya juga. Melekat terhadap pandangan apapun itu adalah bahaya. Dan manusia makhluk cenderung memiliki kemelekatan terhadap berbagai macam pandangan. Bahkan walaupun kita itu mengenal ajaran Buddha Dhamma, kita menggunakan Dhamma. Kita menggunakan Dhamma sebagai rakit untuk menyeberang. Tetapi melekati Dhamma sebagai sekadar pandangan itu juga harus dilihat dengan baik. Artinya harus diwaspadai. Kenapa? Kemelekatan terhadap Dhamma pun kalau tidak hati-hati itu menjadi sebab penderitaan. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwasanya Dhamma yang beliau ajarkan itu seperti rakit. Ya, jadi seperti rakit. Yang mana rakit itu hanya digunakan untuk menyeberang, bukan untuk digembang. Ya, kulu pamang bikawe dhamang desisami nak ganataya taranataya.
Jadi wahai para biku, saya mengajarkan dhamma seperti halnya rakit, bukan untuk dipegang tetapi hanya untuk menyeberang. Nah, kulo pamang bikawe janantehi kusala pahataba page wa kusala. Nah, jadi setelah mengetahui bahwa dhamma yang beliau ajarkan itu seperti rakit, maka bahkan yang baik pun harus ditinggalkan. Kusala pahataba, yang baik pun harus ditinggalkan. Page wa kusala, apalagi yang tidak baik. Nah, itu. Karena kalau seseorang itu hanya berhenti kepada kusala pahataba, yang baik ditinggalkan, oh berarti yang buruk boleh dong. Tapi Samudra mengatakan page wa kusala, apalagi yang buruk. Jadi yang baik juga ditinggalkan, apalagi yang buruk. Karena apa? Yang baik itu ditinggalkan bukan ditinggal dalam artian tidak dipraktikkan, digunakan, tetapi jangan dilekati. Karena kemelekatan terhadap ini pun juga bagian daripada kemelekatan terhadap pandangan, yang mana itu juga bisa menjadi sebab penderitaan. Nah, itu dikdoga. Kemudian juga awijoga. Awijoga itu adalah banjir ketidaktahuan. Tidak memahami 4 kebenaran mulia. Itu juga bagian dari banjir yang harus diseberangi, harus diatasi. Maka di sini banyak sekali bahaya. Bahaya jasmani kita, bahaya 5 kukusan, bahaya candaraga, bahaya 6 indera dan juga objek-objeknya. Dan pada akhirnya ada bahaya dari berbagai macam banjir yang membanjiri batin kita, yaitu banjir kesenangan indrawi, banjir kemenjadian, banjir yaitu pandangan, dan juga banjir ketidaktahuan. Dan itu bahaya. Dan itulah kenapa disebut sebagai dukkha, penderitaan. Karena banyak bahaya yang harus kita hadapi. Nah, oleh sebab itu kemudian Samudra juga menyampaikan bahwasanya dukkha penderitaan di sini juga bisa mengacu pada 3 hal, yaitu dukkha penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Itu yang mudah untuk dilihat, walaupun kemudian orang yang tidak melihat tahu tetapi tidak mengapresiasi. Artinya tidak mau melihat, tidak mau peduli. Yaitu apa? Seperti sakit, usia tua, kematian, berpisah dengan yang dicinta, atau katakan situasi kondisi orang yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci, ya. Itu semua adalah penderitaan yang memang secara intrinsik itu penderitaan, dan itu penderitaan. Nah, sebagai seorang praktisi melihat itu sesuatu yang baik. Kita bisa memahami, kita bisa melihat sehingga kita termotivasi untuk bisa bebas. Nah, orang pada umumnya mungkin tahu, oh, ini penderitaan, tetapi tidak peduli. Ya kan, tidak peduli bahwa itu sesuatu yang harus diupayakan untuk ditinggalkan. Ya, banyak orang tahu sakit, orang nggak mau sakit. Ketika tidak mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, yang diinginkan maksudnya, orang juga tahu itu penderitaan, tetapi sedikit orang yang kemudian mengapresiasi pemahaman tersebut. Jadi sekedar lewat saja. Namun dalam ajaran Buddha itu juga patut untuk dipahami. Nah, kemudian juga viparinama dukkha, penderitaan karena perubahan. Nah, dalam kitab komentar biasanya mengacu kepada yaitu perasaan yang menyenangkan. Jadi kalau yang penderitaan yang secara intrinsik penderitaan itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Tapi penderitaan karena perubahan itu mengacu pada perasaan yang menyenangkan. Kenapa? Yang menyenangkan sekalipun sifatnya berubah. Yang berubah ketika dilekati membawa kepada penderitaan. Itulah dukkha. Nah, kemudian termasuk ya, makanya tadi kan kelahiran berulang-ulang, termasuk kelahiran di alam surga pun, di alam Brahma pun juga bagian dari dukkha penderitaan. Karena apa? Itu pun juga sifatnya berubah. Apalagi sudah kelahiran di alam apaya, di alam peta, di alam neraka, itu juga sudah jelas-jelas sebagai bentuk penderitaan. Ya, kemudian ada juga penderitaan yang disebut sebagai sangkara dukkha. Itu penderitaan karena kondisi, tetapi dalam kitab komentar disampaikan itu bagian dari perasaan yang netral. Bahwa perasaan yang netral itu juga merupakan penderitaan.
Karena perasaan itu sifatnya adalah terkondisi. Nah, jadi dalam suta biasanya dikatakan begini, lihatlah perasaan yang tidak menyenangkan seperti belati yang menusuk. Artinya sudah dengan kata lain, itu sebagai penderitaan. Lihatlah perasaan yang menyenangkan sebagai dukkha. Dan lihatlah perasaan yang netral sebagai anicca. Bayangkan, lihatlah perasaan tidak menyenangkan seperti belati. Lihatlah perasaan lihatlah perasaan yang tidak menyenangkan seperti belati. Lihatlah perasaan yang menyenangkan sebagai dukkha penderitaan. Dan lihatlah perasaan yang netral sebagai anicca. Ujung-ujungnya adalah dukkha semua. Melihat perasaan yang tidak menyenangkan sebagai belati sudah penderitaan itu sendiri. Melihat perasaan yang menyenangkan sebagai dukkha yaitu penderitaan. Dan melihat perasaan yang netral sebagai anicca tidak kekal. Yang tidak kekal adalah penderitaan. Yata nicang tang dukkang. Maka pada akhirnya 3 jenis perasaan semuanya adalah penderitaan. Nah, dukkha. Nah, itu adalah penderitaan. Maka penderitaan di sini dikatakan demikian karena banyak bahaya yang harus dialami. Dan kata kang yang kosong, ya karena memang tidak ada satupun fenomena yang bisa berdiri sendiri, yang muncul karena tanpa sebab, yang sehingga setiap fenomena tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Maka itulah dikatakan sebagai dukkha. Nah, tetapi kemudian yang juga perlu kita ingat bahwasanya dukkha di sini ada sebabnya. Sebabnya tidak lain adalah karena sebab terdekat terutama adalah karena tanha. Ya, yang tanha punubawika nandiraga sagata tatra binandini. Nah, disebabkan karena tanha nafsu keinginan yang menyebabkan yang disertai dengan nandiraga kesenangan dan juga kemelekatan untuk kemudian membawa kepada kelahiran punubawika yang mana seseorang mencari kesenangan ke sana kemari, tatra binandini. Dan ada 3 jenis tanha, yaitu kama tanha, jadi nafsu keinginan berkenaan dengan kesenangan indera, bawa tanha, nafsu keinginan berkenaan dengan kemenjadian, dan wibawa tanha, nafsu keinginan berkenaan dengan tanpa kemenjadian. Ya, tanpa kemenjadian di sini ya bisa mengacu kepada kebencian, ketidaksukaan, penolakan. Itu yang kasar. Yang halus berkenaan dengan pandangan, itu pandangan tentang bahwa tidak ada kelahiran kembali, disebut ujjedawada. Bahwa hidup itu hanya sekali, yaitu wibawa tanha. Nah, nafsu keinginan inilah yang menyebabkan seseorang menderita. Sesungguhnya ketidakkekalan itu akan terus terjadi pada siapapun. Tetapi ketidakkekalan bisa menjadi sebuah penderitaan ketika seseorang tidak menerima ketidakkekalan, tidak menerima perubahan. Ketika seseorang memunculkan nafsu keinginan untuk mempertahankan apa yang tidak kekal. Sebagai contoh adalah bahwa kita manusia, tubuh kita, fisik kita pasti mengalami ketuaan. Tapi kemudian kita memunculkan keinginan supaya tidak tua. Itulah penderitaan. Ya kan? Kita mengalami sakit, tapi kita memunculkan keinginan supaya tidak sakit. Nah, keinginan itulah yang membuat kita menderita. Nah, nafsu keinginan untuk terus menikmati apa yang menyenangkan saja, itulah sebab penderitaan. Yang pada akhirnya seseorang ketika hanya terpaku pada untuk mendapatkan kesenangan, dia pun juga akan terus menolak sesuatu yang tidak menyenangkan. Kebencian muncul, ketidaksukaan muncul, maka itu juga sebab penderitaan, kemunculan penderitaan. Maka penderitaan di sini disebabkan oleh tanha. Tapi tentu tanha nafsu keinginan tidak bisa berdiri sendiri. Ya, semua kotoran batin itu menjadi penyebab penderitaan. Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, beserta dengan berbagai macam kotoran batin lainnya, itu menjadi penyebab penderitaan. Oleh sebab itu, untuk bisa terbebas dari penderitaan,
seseorang harus melenyapkan sebab penderitaan. Yang tidak lain melenyapkan yaitu tanha itu sendiri. Ya, jadi tanhaya, tasewa tanhaya, ya, asesa wiraga niroda. Jadi dengan lenyapnya secara total, padamnya secara total tanha itu sendiri, ya, sagu padini sagu mutiana layu, melepaskan, meninggalkan, membebaskan, ya, dari tanha itu sendiri, maka seseorang bisa melenyapkan penderitaan. Jadi padamnya penderitaan yang tidak lain adalah realisasi nibbana hanya dapat diperoleh dengan cara melenyapkan sebab penderitaan. Yang tidak lain adalah tanha, nafsu keinginan, tidak lain adalah berbagai macam bentuk kotoran batin. Itu harus dilenyapkan. Nah, ketika seseorang mulai melenyapkan beberapa kotoran batin, maka kemudian mulailah muncul yaitu kebebasan secara bertahap sampai kemudian kebebasan secara total. Yaitu ketika seseorang mulai meninggalkan 3 belenggu, maka dia mencapai kesucian sotapanna. Sudah mencicipi nibbana walaupun sesaat. Kemudian ketika meninggalkan 3 belenggu dan melemahkan 2 belenggu, maka mencapai kesucian sakadagami. Ketika meninggalkan melenyapkan 5 belenggu, mencapai kesucian anagami. Dan baru kemudian ketika seluruh belenggu, seluruh kotoran batin itu dihancurkan, maka mencapai kesucian arahanta. Ya, realisasian nibbana ya secara perfect yang kemudian disebut sebagai samma vimutti, yaitu kebebasan yang sebenarnya itu tercapai oleh seorang arahanta. Dan itu ketika seluruh sebab penderitaan itu dihancurkan. Baru kebebasan nibbana ya itu dapat direalisasi. Dan orang demikian terbebas dari segala bentuk duka penderitaan. Sehingga karena terbebas dari segala bentuk penderitaan, maka orang demikian dikatakan tidak akan dilahirkan lagi setelah kematian. Ya, nati jati punang. Jadi tidak ada kelahiran lagi ya di alam kelahiran selanjutnya. Penderitaan telah hancur, telah bebas. Orang demikian juga disebut sebagai orang yang hanya memiliki satu kehidupan, maksudnya ya yang menanggung jasmani terakhir, antimadihang. Jadi menanggung jasmani yang terakhir. Karena setelah kematian tidak akan dilahirkan lagi. Orang demikian juga disebut sebagai kinasawa, yang seluruh asawa telah dihancurkan. Juga disebut sebagai lobakaya, orang yang telah menghancurkan keserakahan. Dosa kaya yang telah menghancurkan kebencian. Moha kaya yang telah menghancurkan ketidaktahuan. Dan juga tanha kaya yang telah menghancurkan tanha nafsu keinginan. Itulah seorang arahanta. Nah, dan tidak hanya demikian, Sang Buddha juga tidak hanya menunjukkan bahwa kebebasan kemungkinan bisa terjadi. Beliau juga menunjukkan cara agar seseorang bisa terbebaskan, yaitu kebenaran mulia yang terakhir, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Sebagai jalan yang membawa kepada hancurnya sebab penderitaan. Sebagai jalan yang membawa kepada hancurnya penderitaan, hancurnya sebab penderitaan, dan jalan yang membawa kepada perealisasian nibbana atau tercapainya kepadaman atau kebebasan. Jalan mulia berunsur 8. Yang mana yang pertama adalah sama didik, pandangan yang benar. Dan pandangan yang benar di sini ya, mengacu kepada terutama kepada 4 kebenaran mulia itu sendiri. Jadi kalau orang memahami 4 kebenaran mulia dan itu dijadikan sebagai panduan hidup dalam membawa kehidupan untuk terbebas dari duka penderitaan, artinya orang demikian memiliki pandangan yang benar. Nah, ketika orang punya pandangan benar berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, maka
cara berpikirnya juga menjadi benar, yaitu sama sangkapa. Dia akan berpikir bukan untuk melekati kesenangan indera, tetapi bagaimana diarahkan batinnya untuk tidak melekati dengan terhadap kesenangan indera. Maka dia memiliki yang disebut nikama sangkapa, yaitu pemikiran yang berkenaan dengan renunciation, atau katakan membebaskan batinnya dari kemelekatan terhadap kesenangan indera. Kemudian dia pun juga akan memiliki pikiran yang bebas dari kebencian, avyapada sangkapa. Karena dia tahu bahwa avyapada atau kebencian adalah sebab penderitaan. Dan dia pun juga senantiasa mengarahkan pikirannya untuk memiliki avihingsa sangkapa, yaitu bentuk pikiran yang bebas dari kekejaman. Ya, tidak merugikan makhluk lain. Nah, pikiran-pikiran yang baik tumbuh, muncul dengan pandangan yang benar yang dimiliki. Nah, kalau pandangannya sudah benar, cara berpikirnya sudah benar, maka faktor yang ketiga pun juga otomatis akan muncul, yaitu apa? Ucapan yang benar. Ya, ucapannya tidak merupakan ucapan yang sifatnya berbohong, bukan ucapan yang sifatnya memecah belah, bukan ucapan yang sifatnya tidak bermanfaat, bukan ucapan yang sifatnya kasar muncul dari sebuah kebencian. Tapi ucapannya selalu ucapan yang benar, yang bermanfaat, yang menyenangkan karena muncul dari cinta kasih, dan ucapan yang lembut, lemah lembut. Nah, itu adalah ucapannya menjadi benar karena pandangannya, pikirannya menjadi sudah benar. Nah, kalau ucapannya, pandangannya benar, cara berpikirnya benar, tidak hanya ucapannya benar, perbuatan jasmaninya juga benar. Ya kan? Karena sekali lagi bahwasannya ucapan dan perbuatan jasmani itu kan merupakan manifestasi dari isi pikiran seseorang. Pikirannya baik, ya ucapannya baik, perbuatan jasmaninya baik. Maka disebut manu bubanggama dhamma, manu seda, manu maya. Mana sace padudena, bahasa diwa, kalau diwa. Jadi pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pembentuk. Nah, jadi ketika seseorang berpikir dengan pikiran buruk, maka dia pun berucap dan berbuat sesuai dengan pikiran buruknya. Tapi mana sace pasanena bahasa tiwa, kalau ketika seseorang berpikir baik, berpikir dengan jernih pasana, maka dia pun juga berucap, berbuat jasmani sesuai dengan apa yang dipikirkan. Ucapannya benar, perbuatan jasmaninya juga menjadi benar. Nah, kalau ucapan dan perbuatan jasmaninya benar, maka secara otomatis mata pencaharian atau cara hidupnya juga menjadi benar. Itu pasti. Ya kan, karena apa yang dimaksud dengan mata pencaharian itu adalah ucapan dan perbuatan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat melalui jasmani. Walaupun sekarang ucapan itu melalui HP, tapi kan sama saja. Melalui media sosial itu kan sebenarnya kan dari pikiran kita, dari ucapan yang kemudian terungkap ke dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, sehingga kalau ucapannya benar, perbuatan jasmaninya benar, maka mata pencaharian juga sudah otomatis menjadi benar. Nah, kalau seseorang mengupayakan demikian, sedemikian rupa, pandangan, pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmaninya selalu diarahkan ke hal yang benar, maka dia secara otomatis memiliki daya upaya yang benar. Jadi upaya yang dilakukan adalah mengupayakan hal-hal yang baik untuk muncul, yang buruk-buruk untuk menjadi lenyap. Itu pasti. Dan kalau dia mengupayakan yang benar-benar, maka dia orang hidup berperhatian, orang yang waspada, orang yang tidak lengah. Artinya dia memiliki sati yang benar, perhatian yang benar. Dan kalau dia memiliki perhatian yang benar bersama dengan faktor-faktor lainnya, dan kemudian ia mendapatkan ketenangan, maka ketenangan yang muncul adalah ketenangan yang benar. Konsentrasi yang muncul adalah konsentrasi yang benar. Keteguhan batin yang muncul adalah keteguhan batin yang benar. Maka disebut sama samadhi. Oleh sebab itu, 8 faktor ini sebenarnya merupakan satu kesatuan yang membawa seseorang untuk terbebaskan dari segala bentuk duka penderitaan, yang membawa seseorang untuk bisa melenyapkan sebab penderitaan dengan
jalan mulia berunsur 8 yang diawali dengan 4 kebenaran mulia. Nah, ini berkenaan dengan 4 kebenaran mulia secara singkat, karena waktunya juga tidak banyak, dan saya pikir dari saya demikian, dan untuk selanjutnya, jikalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Maka saya kembalikan kepada pemimpin puja bakti. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan yang belum paham, yang membutuhkan penjelasan untuk bisa ditanyakan. Nama budaya Bante. Baik, Saya Ayu. silakan. Baik. Di awal saya mendengarkan Bante menjelaskan tentang 12 faktor. Tapi saya tidak mengikutinya dengan jelas. Bolehkah Bante menjelaskan kembali tentang 12 faktor? Anumodana Bante. Iya. Jadi di awal saya menyampaikan bahwasanya Patija Samuppada yang dibabarkan oleh Sang Buddha itu berkenaan dengan dukkha penderitaan dan padamnya penderitaan. Sehingga Patija Samuppada yang disampaikan oleh Sang Buddha itu berkenaan dengan Dvada Sangga Patija Samupada. 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Yang mana 12 faktor ini tidak lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan penderitaan itu muncul. Apa 12 faktor? Itu diawali dengan awija, ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan yang di sini mengacu pada ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia, lagi-lagi 4 kebenaran mulia, maka seseorang terus melakukan sangkara. Sangkara adalah karma. Karena tidak tahu tentang 4 kebenaran mulia, kadang-kadang orang berbuat baik, kadang-kadang orang berbuat jahat. Dan karena terus melakukan berbagai macam perbuatan atau karma atau sangkara, maka winyana kesadaran akan terus berlanjut. Memunculkan kesadaran winyana. Winyananya berlanjut. Maka disebut padi sandi winyana, kesadaran penghubung. Itu faktor ketiga. Karena ada kesadaran, maka memunculkan nama dan rupa. Nama dan rupa itu mental and materiality. Jadi nama di sini mengacu kepada vedana perasaan, sanya persepsi, dan bentukan-bentukan pikiran sangkara atau pembentuk ya. Ya, pembentuk atau bentukan-bentukan pikiran. Itu objek dari winyana. Nah, karena adanya nama rupa, nah rupa di sini adalah jasmani ya. Karena ada nama rupa sebagai faktor keempat dari 12 faktor, maka memunculkan yaitu salayatana, 6 landasan indera. Karena ada 6 landasan indera yang terus kontak dengan objek-objeknya, jadi mata kontak dengan bentuk, telinga dengan suara, hidung dengan bebauan, lidah dengan rasa, jasmani dengan sentuhan, maka memunculkan apa? Memunculkan kontak itu sendiri, sentuhan, kontak, pasa. Ya, jadi nama lupa sawetana pacaya pasa. Dengan adanya 6 landasan indera, maka muncullah pasa kontak. Dan karena ada kontak, pasa, maka muncullah perasaan, vedana. Perasaan senang, tidak senang, perasaan netral. Kalau yang disentuh itu misalnya bentuk yang tidak menyenangkan, maka muncul perasaan tidak menyenangkan. Kalau yang disentuh adalah bentuk yang menyenangkan, maka muncul perasaan yang menyenangkan. Kalau yang disentuh itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, maka muncul perasaan yang netral. Perasaan vedana. Vedana pacaya tanha. Dari perasaan muncullah nafsu keinginan. Berbagai keinginan muncul. Ya. Jadi kadang kalau perasaan menyenangkan muncul, muncul keinginan untuk mendapatkan. Kalau perasaan yang muncul tidak menyenangkan adalah keinginan untuk menolak.
membencinya. Ya. Kemudian tanha pacaya upadana, dengan adanya nafsu keinginan maka muncul kemelekatan. Kalau kita punya keinginan, kemudian lama-lama menjadi melekat. Nah, upadana pacaya bahwa dengan adanya kemelekatan maka muncullah kemenjadian, kelahiran. Ya. Kemudian dengan adanya bahwa muncullah jati kelahiran itu sendiri. Ada kemenjadian maka muncul kelahiran di berbagai macam alam kehidupan, alam kelahiran. Nah, jati pacaya marana. Ya, jadi dengan adanya kelahiran maka muncullah ya jarak marana, usia tua dan kematian. Termasuk dari kelahiran di sini tidak hanya usia tua dan kematian, tetapi juga soka, paridewa, duka, domana, upayasa. Ada kesedihan, ratap tangis, stres, depresi, keputusasaan itu bisa muncul gara-gara adanya kelahiran. Dan disitulah keseluruhan penderitaan itu muncul. Jadi karena ada ketidaktahuan, adanya karma perbuatan sangkara, adanya winyana, kesadaran, adanya nama rupa, mental and materiality, adanya salayatana, adanya pasa, adanya vedana, adanya upadana, adanya bhawa, adanya jati, adanya cara marana, adanya soka paridewa duka dan seterusnya, maka memunculkan berbagai macam bentuk penderitaan. Nah, disitulah penderitaan itu muncul. Itu yang dimaksud dengan 12 faktor yang kemunculannya bersebab secara singkat. Ya, semoga bisa dipahami. Satu. Baik, Bante, terima kasih. Sekarang saya ingat kembali tentang 12 faktor. Baik. Teman-teman yang ingin bertanya, sebelum bertanya mungkin bisa disebutkan namanya juga ya. Terima kasih. Bante, saya sendiri ada pertanyaan sebenarnya, Bante. Baik. Iya, tadi Bante di dalam ceramahnya kan mencakup banyak sekali hal yang berhubungan dengan 4 kenyataan mulia, Bante. Saya ingin bertanya tentang duka. Duka ini kita alamin dalam kehidupan sehari-hari kan, Bante. Nah, pertanyaan saya itu apakah situasi, kondisi, atau tempat, atau perkumpulan yang membuat munculnya duka di pikiran kita atau di hati kita, itu harus dihindari, Bante. Karena kadang duka ini menyebabkan kita menjadi patah semangat, kecewa, dan sebagainya, Bante. Apakah kita harus hindari atau kita bisa jadikan sebagai bahan untuk melatih diri untuk melihat duka? Terima kasih, Bante. Iya. Yang harus dihindari itu adalah sebab dukanya, yaitu kotoran batin itu sendiri. Bahkan duka itu sendiri bisa menjadi sebuah pembelajaran. Bahkan Sang Buddha mengatakan duka sasang parinyaya, bahwa kebenaran mulia tentang duka penderitaan itu harus dipahami secara menyeluruh. Dan bagaimana kita memahami, kita berusaha untuk menghadapi. Contohnya apa? Pada saat kita meditasi, muncullah duka penderitaan secara fisik. Selama ini ketika kita merasakan ketidaknyamanan pada fisik, dengan mudahnya kita mengubah posisi duduk. Ketika kalau kita nggak meditasi. Tapi dalam meditasi kita dilatih. Ketika rasa tidak nyaman muncul, kita menghadapinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami secara menyeluruh apa itu duka penderitaan. Walaupun kemudian ada kalanya ketika batin sudah tidak kuat, kita bisa retreating, kita bisa menghindar untuk sementara. Tapi nanti ketika kita sudah siap lagi, kita harus menghadapi lagi. Supaya kita lama-kelamaan memahami duka itu apa.
Karena untuk bisa memahami Tuhan, kita harus menghadapi. Kita harus melihat dengan dekat, dengan jelas. Tapi ada kalanya ketika batin belum siap, kita bisa retreating. Nanti sudah siap, menghadapi lagi. Retreating lagi, siap, menghadapi lagi. Contohnya adalah ketika seseorang ini berasosiasi dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Orang yang mungkin kita berasosiasi dengan seseorang yang toksik misalnya gitu ya. Kan cenderung kita itu berusaha menghindar. Sebenarnya menghindar oke, ketika kita tahu bahwa kita belum kuat. Tapi ketika kita bisa bertahan, baik juga untuk kita itu menghadapinya. Untuk kita belajar sejauh mana kesabaran kita itu sudah berkembang. Kita belajar untuk bertahan, kita belajar untuk bersabar. Kita melihat yaitu perasaan tidak menyenangkan dalam batin kita. Tapi kalau kita memang sudah tidak tahan sekali, ya kita bisa menghindar. Maka bahkan ada 2 jenis cara untuk bisa melenyapkan kotoran batin. Yang pertama adalah adi wasana bahata basawa. Adalah kotoran batin yang dilenyapkan dengan cara bertahan bersabar. Ketika kita bisa bersabar, baik untuk kita itu melihat sedikit demi sedikit apa itu duka penderitaan. Tapi kalau kemudian kita sudah tidak tahan, ya kita menggunakan cara kedua. Pariwajana bahata basawa. Kotoran batin yang dilenyapkan dengan cara menghindar. Ya, jadi kita pandai-pandainya di situ. Bertahan atau kita menghindar. Bisa dipahami ya? Ya, bisa Bante. Makasih. Ya. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Bante, saya Michael. Saya ada pertanyaan mengenai tentang Jalan Mulia berunsur 8 tadi. Di zaman sekarang ini kan ada yang namanya white lies itu kan. Apa ya, kalau di Indonesia kan kayaknya kebohongan putih. Kayaknya aneh translate-nya. Itu menurut Bante bagaimana Bante? Apakah itu termasuk berbohong atau sudah melanggar dari yang 5 sila itu? Kadang Contohnya kalau apa misalnya coba? kalau misalnya kita kan bekerja di perusahaan gitu kan, kadang kan kita harus ada cara untuk menghindari pertikaian supaya tidak kena apa ya, tidak mudah difitnah atau apa begitu loh Bante. Saya kurang tahu bagaimana cara menjelaskannya, tapi istilahnya kadang kita mau berusaha untuk melindungi diri sendiri supaya kita tidak kata-kata yang kita dikeluarkan itu tidak dipakai untuk mereka sebagai alat untuk menjatuhkan kita di kemudian hari. Jadi kan untuk menghindari itu kadang kita menggunakan supaya meskipun kita tidak menyukai, tapi kita ikuti arus saja begitu Bante. Ketika kita punya niat, betul-betul punya niat yang baik, supaya tidak melukai yang lain, ya saya pikir itu sesuatu yang baik. Ya, selama kita niatnya itu baik. Dan walaupun kita kadang-kadang begini juga, dalam kita berasosiasi kita harus tahu kapan kita harus berbicara kebenaran dan kapan kita harus bahkan kita diam. Maka Sang Buddha menyampaikan begini, beliau akan selalu mengatakan sesuatu yang benar, sesuai dengan fakta, bermanfaat, kadang menyakitkan, kadang tidak menyakitkan, tetapi tetap mencari waktu yang tepat untuk bicara. Kadang begini, walaupun itu sebuah kebenaran, dan itu mungkin bermanfaat kalau dibicarakan, tapi kalau waktunya belum tepat, jangan dibicarakan. Ya kan?
Bukan kita itu berusaha berbohong, tetapi kita melihat kira-kira ini kalau saya bicara begini, ini waktunya tepat atau tidak. Kira-kira masalah itu akan muncul atau akan selesai. Kalau ternyata walaupun itu sebuah kebenaran, kalau diungkapkan ternyata masalah akan menjadi lebih rumit, sehingga kerugian juga akan terjadi, lebih baik diam. Karena waktunya belum tepat. Maka Sang Buddha selalu mengatakan kalena. Apapun ucapan yang beliau ucapkan, walaupun itu sebuah kebenaran, tetap mencari waktu yang tepat. Agar itu nanti tidak menyakiti atau memberikan kerugian terhadap orang lain. Jadi tidak semua yang benar pun harus kita ungkapkan kadang-kadang. Kalau waktunya belum tepat. Ya contohnya simpel sajalah gambarnya. Misalnya, kita sebagai umat Buddha punya keyakinan bahwa membunuh itu tidak baik. Betul ya? Membunuh itu tidak baik. Tapi ingat, walaupun itu adalah sebuah kebenaran. Coba kalau misalnya Michael mendatangi sekelompok orang yang sedang misalnya melakukan upacara kurban. Karena keyakinan mereka yang kuat, kemudian datang ke sana, keluar-keluar, ini tidak baik. Nanti Michael yang jadi korban. Ya kan? Iya. Waktunya tidak tepat. Waktunya tidak tepat. Karena kadang-kadang kita itu juga bukan kita itu punya niat untuk berbohong. Ya, tetapi memang waktunya tidak tepat. Maka kita harus berhati-hati. Berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, bahwa sebuah kebenaran, bahkan ketika itu sesuatu yang sesungguhnya bermanfaat, kalau waktunya belum tepat, kita hati-hati. Itu juga sebuah kebijaksanaan. Nah, itu penting. Jadi, kita harus melihat ke depannya kira-kira dampaknya seperti apa. Bukan kita itu seperti tutup mata dengan sebuah hal yang tidak baik, tapi kita itu juga melihat ini ke depannya nanti seperti apa, apakah permasalahan bertambah rumit atau selesai. Begitu. Ya. Ya. Bante. Hal lain itu penting. Ya. Mungkin saya bisa lebih perjelas sedikit Bante. Ya, White baik. lie yang kita sebut sebagai white lie itu kata-kata yang tujuannya baik tapi tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai dengan fakta. Tapi tetap kita ucapkan Bante. Jadi tujuannya supaya misalnya kalau orang tua kita sakit, kena penyakit parah, kanker. Terus supaya orang tua ini kita nggak sedih, kita bilang bahwa oh ya penyakitnya cuma penyakit yang lain yang lebih ringan, bukan kanker. Supaya kita menjaga supaya orang tua kita ini tidak takut dan stres dan sebagainya Bante. Itu yang disebut dengan white lie. Oh Kira-kira gitu ya. seperti itu. Oke. Kalau begitu adanya ya sebenarnya pertama yaitu tadi sama. Walaupun itu mungkin itu berbohong ya, itu tidak sesuai. Tetapi kalau niatnya itu masih sesuatu yang baik dan itu nanti sebenarnya itu akan menyelamatkan kondisi yang tadinya buruk, saya pikir masih oke. Ya seperti contohnya adalah Sang Buddha lah. Sang Buddha ketika ada seorang wanita yaitu Kisah Gotami yang anaknya meninggal, yang dibawa ke sana kemari, minta tolong kepada para pertapa untuk menghidupkan lagi, akhirnya diarahkan ke Sang Buddha, minta Sang Buddha untuk menghidupkan anaknya yang mati. Sang Buddha kan menyanggupi sebenarnya. Apakah bisa Bante menghidupkan anak saya yang mati? Oh bisa, tapi ada syaratnya. Itu kan white lie itu. Ada syaratnya apa? Cobalah cari sana biji-bijen ke sebuah keluarga. Itu kan gampang sekali kan, tapi tanya dulu di keluarga tersebut ada tidak salah satu anggota keluarga yang pernah meninggal. Kalau sudah ada berarti tidak valid itu biji-bijennya, harus pergi ke tempat lain yang belum ada anggota keluarga yang
meninggal. Nah, Pak Tatsar kan seneng kan? Wah, ini ada kesempatan di Sang Buddha mau menghidupkan anaknya, tapi ada syaratnya. Nah, ternyata ketika pergi ke satu rumah, tanya, punya nggak biji-bijian? Oh, punya. Kemudian ditanya lagi, di sini pernah tidak satu anggota keluarga meninggal? Oh, ada. Wah, nggak jadi. Pergi ke keluarga lain. Tanya lagi, ada. Tapi ditanya untuk hal kedua, ternyata ada juga anggota keluarga yang pernah meninggal. Sampai begitu dicari kemana-mana, itu menyadarkan Pak Tatsara. Oh, ternyata menyadarkan Kisah Gotami. Ternyata memang tidak ada satupun orang yang belum pernah kehilangan salah satu anggota keluarga. Nah, dia disadarkan, akhirnya dia sadar bahwa apa yang dilekati sekarang, anaknya meninggal itu memang sudah sewajarnya. Maka dia sadar, dia kuburkan sendiri. Nah, Sang Buddha kan seperti white light itu sebenarnya. Dia menguatkan hati Kisah Gotami. Coba kalau bayangkan, kalau Sang Buddha mengatakan, oh itu sudah mati, nggak mungkin bisa dihidupkan. Memang hidup itu tidak kekal. Orang lagi stres. Apa nggak tambah stres? Ya kadang-kadang ada kondisi-kondisi demikian yang memang ya kita harus pandai-pandainya. Saya pernah mendengarkan ada seseorang yang membawa orang tuanya untuk makan ke restoran. Orang tuanya ini tidak mau makan ke restoran itu karena nanti mahal gitu kan. Maka anaknya ini kemudian, enggak murah kok cuman segini gitu kan. Dia ingin membahagiakan orang tuanya supaya bisa makan enak di restoran. Tapi kalau mengatakan harganya sekian, orang tuanya malah nggak mau. Maka anak itu berbohong, enggak kok murah, harganya segini. Niatnya adalah supaya orang tuanya tidak kecewa gitu kan. Tidak kecewa, tidak merasa kehilangan. Oh, ini kok masa hanya makan begini kok harus mengeluarkan duit yang banyak gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu juga. Ya, oke lah itu berbohong sebenarnya, tetapi masih ada sesuatu yang baik di sana sih. Karena niatnya sebenarnya supaya orang tuanya bahagia, orang tuanya tidak kecewa. Ya, baik Bante. Saya ada Ya. pertanyaan lanjutan sedikit Bante mungkin. Itu kalau white light kalau niatnya baik masih lumayan jadi kesimpulannya Bante ya. Tapi ada sebaliknya. Ada orang yang diam nggak mau melanggar sila, dia diam. Tapi tujuannya dia untuk menutupi sesuatu. Jadi niatnya kurang bagus Bante. Walaupun dia tidak mengatakan bohong, dia diam, tapi dia mengatakan sesuatu yang lain, benar, tapi dia berusaha untuk menutupi sesuatu. Nah, apakah hal ini juga termasuk sesuatu yang harus kita hindari? Dan itu membuat sesuatu terpecah ya. Iya. Jadi orang yang merasa ditutup-tutupi itu menjadi seakan-akan ditipu, Bante. Atau tidak dikasih tahu atau sebagainya. Iya, kalau orang tersebut niatnya sudah buruk, ya itu termasuk keburukan. Walaupun dia menutupi sesuatu, tapi niatnya buruk, itu justru sebuah keburukan. Apalagi nanti dampaknya adalah misalnya dua kubu terpecah belah. Nah, itu kan juga bagian dari yaitu pisunawaca, yaitu memecah belah sebenarnya. Itu juga harus dihindari sih. Memang ada situasi tertentu yang memang kita agak dilema, ya, pandai-pandainya kita. Nah, jadi kalau niatnya sudah buruk, walaupun kelihatannya baik, harus ingat itu sebuah perbuatan yang buruk. Jangan seperti itu dengan niat yang buruk. Bahkan ini contoh dalam kevinayaan kami para biku misalnya. Kita berbicara ada kasus pada zaman Sang Buddha, seorang biku yang dia itu berkhutbah atau memberikan dhammadisana tentang marananusati, perenungan terhadap kematian. Baik tidak gitu? Baik ya? Tapi Ya, niat dia tidak baik. Niat dia supaya orang yang mendengar itu malahan mati.
Mungkin kalau zaman sekarang heart attack gitu, ketakutan terhadap kematian. Dan benar, dia memberikan ceramah berkenaan dengan kematian dan niatnya adalah supaya orang yang mendengarkan itu mati, benar-benar mati. Dan apa sebagai dampaknya? Dia harus lepas jubah. Itu para juga, dia membunuh. Padahal yang dia ucapkan tentang kematian, tapi niatnya buruk. Nah, sehingga niat ini juga penting sekali untuk dipahami. Jangan sampai kelihatannya baik, tetapi niatnya itu buruk. Itu adalah perbuatan yang buruk. Terima kasih, Bante. Gitu. Iya. Masih boleh bertanya, Bante? Ya, silakan. Nah, saya bingung, Bante. Pengen tanya, seandainya kayak saya dijebak gitu. Dijebak sama teman baik. Dijebak sama teman bisnis. Sekarang kita tahu bahwa kita itu dijebak. Dan mengakibatkan orang di sekitar kita menderita. Nah, sesudah kan kita sadar. Jadi kita ingin balik maksudnya fight back ke dia. Apakah kan itu juga mengakibatkan kita dan orang sekitar kita menderita. Apakah itu juga melanggar sila? Tidak, kalau misalnya Anda dijebak atau ditipu dan sudah menjadi hak Anda untuk fight back, ya nggak masalah. Karena memang itu sudah menjadi hak bahwa Anda ditipu dan Anda berjuang untuk mengembalikan apa yang ditipu, itu bukan sesuatu yang salah. Dan kalau orang lain menderita, itu ya karena konsekuensi dari orang-orang tersebut. Orang yang menipu kan, sehingga menderita. Benar. Itu konsekuensi dari dia. Dia sudah melakukan sesuatu yang buruk dan ketika harus ditagih misalnya, dan dia menderita, yaitu itu konsekuensi dari dia. Sedangkan hak seseorang yang katakan ditipu atau dengan kata lain misalnya mungkin uangnya itu dipinjam, itu ya memang punya hak untuk memperoleh kembali. Yaitu bukan sesuatu yang buruk. Justru yang buruk adalah yang menipu. Justru yang buruk adalah yang ketika ditagih tetapi mengatakan atau menghindar, itu yang buruk. Nggak masalah. Baik, Bante. Ya. Anumodana. Masih ada lagi? Bante, saya share screen sama Julius, Bante. Namo Buddhaya, lewati. Iya, baik. Iya, Bante, kita mengenal awija di Patija Samuppada, moha kebodohan, salah satu akar kejahatan. Apakah bisa dikatakan moha hasil dari awija? Iya. Di dalam Abhidhamma itu terkadang awija itu didefinisikan itu sangat sinonim dengan moha. Sangat sinonim. Nah, sebenarnya awija itu sendiri kan dari dua kata, dari awalan A dan wija. Nah, A itu tidak atau bukan. Wija itu pengetahuan. Maka bukan pengetahuan. Kadang diterjemahkan non-understanding. Dan biasanya lebih mengacu kepada ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia. Itu adalah awija. Nah, moha itu kan dari kata mulhati, kebodohan atau kebingungan. Nah, tapi juga seringkali di sini juga mengacu kepada kebingungan terhadap 4 kebenaran mulia. Dan memang mirip-mirip. Di dalam definisi juga moha dan awija itu memang sangat mirip. Hanya yang satu adalah tanpa pengetahuan atau ketidaktahuan, kemudian yang satunya adalah mulhati atau kebingungan atau ketersesatan atau confusion. Ya, itu kata mulhati. Maka seringkali disebut sebagai kebodohan begitu. Tapi ya salah satunya juga 4 kebenaran mulia yang tidak diketahui, yaitu adalah moha dan awija. Dan apa yang menyebabkan, apakah tadi kalau tidak salah dengar, apakah moha itu dari awija atau awija dari moha ya? Moha hasil dari awija. Apakah moha itu hasil dari awija?
Ya sebenarnya bisa demikian, tetapi di dalam salah satu sutta namanya Samadditti Sutta. Nah, di sana disampaikan oleh Bhante Sariputa bahwa avijja itu muncul dari kilesa. Kilesa itu adalah pengotor batin, kotoran batin. Nah, apa itu kilesa pengotor batin? Salah satunya moha. Jadi moha itu memunculkan avijja. Tetapi apa yang menyebabkan kilesa bertambah? Avijja juga. Avijja pacaya moha, avijja pacaya kilesa, kilesa pacaya avijja. Dengan adanya kotoran batin maka muncul avijja, ketidaktahuan. Dengan adanya ketidaktahuan muncul kilesa, kotoran batin. Bolak-balik. Nah, Nggak moha bisa itu kan? salah satu dari avijja, salah satu dari kilesa. Maka moha memunculkan avijja, avijja juga memunculkan moha, bolak-balik. Terus gimana? Iya Bante. Begitu ya? Ya, makasih. Tapi memang di dalam cetasika, moha ini muncul di semua akusala cita. Jadi semua kesadaran atau batin yang buruk itu pasti ada moha. Bahkan seandainya itu adalah kesadaran yang berakar pada keserakahan, loba mula cita, moha juga ada di sana. Dan ketika ada kebencian, walaupun itu adalah kesadaran yang berakar pada kebencian, moha juga ada di sana. Hanya saja yang dominan adalah kebenciannya, tapi moha itu ada di sana. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan, maka memunculkan yaitu kebencian dan juga keserakahan. Ya. Jadi moha itu memang boleh dikatakan ada di semua kesadaran yang tidak baik. Nah, avijja justru akan lebih luas lagi sebenarnya. Karena avijja pacaya sangkara. Bahkan dalam kesadaran yang baik pun itu disebabkan karena avijja. Ya kan? Misalnya apa? Jadi kesadaran yang berhubungan dengan karma itu kan ada 29. Ada 29 kesadaran. Jadi ada 12 kesadaran yang tidak baik, 8 berakar dari keserakahan, 2 dari kebencian, dan 2 dari kebodohan. Kemudian ada 8 mahakusala cita yang masih dalam kama wacara. Jadi kesadaran 8 yang itu dalam kama wacara, yang itu merupakan karma perbuatan. 20. Kemudian ada 5 kesadaran yang berkenaan dengan rupa wacara, pencapaian jana. Jadi kalau abhidhamma itu jana dari rupa jana itu ada 5. Jadi ada 25 ditambah 4 arupa jana, ada 29. Dan 29 kesadaran di sini yang menghasilkan karma perbuatan itu ternyata muncul dari sangkara, muncul dari avijja, ketidaktahuan. Avijja pacaya sangkara, maka itu lebih luas. Nah, sedangkan moha itu sendiri itu biasanya mengacu kepada 12 saja. 12 kesadaran yang berakar dari loba, dosa, dan moha. Maka avijja itu lebih luas. Gitu ya. Tetapi kemudian kembali lagi avijja pacaya kilesa, kilesa pacaya avijja. Saling mendukung. Makasih Bante. Pertanyaan lanjutannya Bante, bagaimana usaha kita sebagai umat awam putujana yang masih belum terbebas dari belenggu, pikiran kita kan masih belum jernih Bante, bisa melihat sesuatu sebagaimana adanya. Bagaimana menjaga diri kita untuk tidak terus berbuat karma buruk karena ketidaktahuan dan kebodohan kita selain Pancasila? Ya tentu kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa
mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Jadi kita berusaha untuk memiliki pandangan yang benar, cara berpikir yang benar, ucapan kita jaga, perbuatan jasmani kita jaga, mata pencaharian juga ya yang baik, kita punya daya upaya yang benar, mengupayakan untuk tidak entertaining di dalam atau terlibat di dalam hal-hal yang buruk, kita berusaha untuk senantiasa mengembangkan yang baik, itu daya upaya benar, kita hidup berperhatian, mindfulness all the time, kita sadar setiap saat, dan kemudian kita membawa batin yang tenang karena pikiran-pikiran buruk semakin berkurang. Kita upayakan demikian. Nah, mengupayakan demikian itulah yang kemudian sesungguhnya membawa kita untuk tidak terus terlibat di dalam perbuatan-perbuatan setidaknya yang buruk. Dan itu yang sebenarnya nantinya akan menghancurkan karma. Nah, maka ada perbuatan yang membawa kepada yaitu kebahagiaan, ada perbuatan yang membawa kepada penderitaan, ada perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan dan penderitaan, tetapi ada yang keempat. Kamakayang sangwatati. Ada perbuatan yang mengarah kepada hancurnya perbuatan itu sendiri. Perbuatan yang mengarah kepada hancurnya karma itu sendiri. Yang tadi karma adalah penyebab kita menderita. Jadi ada perbuatan yang mengarah kepada hancurnya karma itu sendiri. Perbuatan apa? Perbuatan yang dilandasi oleh jalan mulia berunsur 8. Maka itulah jalan mulia berunsur 8 itulah yang memang patut layak untuk kita kembangkan. Begitu. Ya kita berusaha. Makasih Bante. Ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ingin bertanya. Namo Buddhaya Bante. Baik, Namo Buddhaya. Saya Wani, mau bertanya sedikit. Kalau boleh Bante jelaskan mengenai Pati Sandi Winyana. Saya kurang begitu mengerti, karena kan tidak ada entitas, tidak ada roh, tidak ada yang berhubung ke satunya lain. Itu apa Bante, Pati Sandi Winyana? Makasih Bante. Sebenarnya ya, Pati Sandi Winyana itu adalah winyana itu sendiri. Kesadaran. Seperti kesadaran ketika melihat bentuk dengan mata muncul kesadaran mata. Ketika mendengar suara dengan telinga maka muncul kesadaran telinga. Berubah-ubah. Dan ketika kesadaran pada waktu itu menjadi kesadaran pertama ketika seseorang dilahirkan, itulah yang disebut sebagai Pati Sandi Winyana. Itu hanya istilah saja. Jadi kesadaran yang muncul ketika seseorang terlahir di awal sekali, maka disebut sebagai Pati Sandi Winyana. Kenapa? Kesadaran tersebut menjadi penghubung. Tapi setelah itu ya akan lenyap. Dengan ada objek lain itu akan lenyap. Jadi bukan sebagai kesadaran yang entitas, bukan. Itu hanya sekedar, jadinya kesadaran yang terus munculnya, kemudian dalam suatu waktu itu muncul pada saat seseorang dilahirkan. Nah, maka pada saat itu kesadaran tersebut muncul di saat dilahirkan itu disebut Pati Sandi Winyana. Itu saja sebenarnya, tapi bukan sebagai entitas, bukan sebagai yang kekal. Itu juga bagian dari kesadaran yang muncul karena sebab-sebab. Dan ketika sebab-sebabnya lenyap, kesadaran itu pun juga lenyap. Apakah ada hubungannya dengan talenta yang dimiliki seseorang, Bante? Karena kan kadang suka ada anak yang jenius dari kecil gitu, tanpa belajar, maksudnya dilatih sedikit sudah bisa sangat pesat perkembangannya. Apakah ada hubungannya begitu, Bante? Ya tentu kita bisa mengatakan itu konteks yang lain sebenarnya. Jadi seperti ada seseorang yang punya talenta tertentu atau punya ingatan tentang kehidupan yang lampau, itu adalah aspek yang lain. Yaitu aspek dari segalanya. Jadi kesadaran. Karena kesadaran di sini
winyana di sini atau kesadaran di sini akan selalu muncul bersama dengan cetasika. Termasuk dalam padisani winyana juga akan muncul bersama dengan cetasika. Cetasikanya apa? Pasti ada perasaan, pasti ada sanya, pasti ada sangkara. Itu pasti. Hanya saja kenapa kemudian ada orang-orang yang punya talenta, punya kecerdasan ya, karena memang dia memiliki unsur-unsur atau katakan cetasika yang memang ya intelijen. Ya, seperti misalnya ya dia cetasika dalam konteks sangkaranya itu ya panyindrianya itu misalnya atau indera kebijaksanaannya itu memang dominan. Ya, itu sudah terlatih dalam kehidupan yang lampau. Nah, sehingga ketika kemudian dia dilahirkan, kecenderungan cetasika panyindria atau cetasika kebijaksanaannya itu masih dominan. Sehingga orang demikian memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan dari yang lain. Nah, itu bisa demikian, tapi itu adalah aspek yang lain. Sedangkan padisani winyana ya semua orang punya padisani winyana. Dan padisani winyana itu ya mempunyai karakteristik yang sama. Artinya itu kesadaran yang muncul karena muncul bersama dengan cetasika. Ya kan? Cetasikanya bisa buruk, bisa baik. Ya, kalau misalnya terlahir di alam yang rendah misalnya, cetasika yang muncul itu yang buruk-buruk. Nah, jadi itu aspek yang lain, tetapi tentu kecerdasan seseorang, intelijensi seseorang itu juga disebabkan karena kesadaran cetasika yang lampau juga itu menyebabkan seseorang bisa terlahir dengan kecerdasan, bisa juga terlahir dengan tanpa ada kecerdasan atau kurang dalam kecerdasan, bisa juga demikian. Tapi ini sesuatu yang itu aspek yang lain dalam artian yaitu penjelasan yang lain. Makasih, Semoga Bante. bisa dipahami. Iya. Diusahakan dipahami, Bante. Pelan-pelan ya. Iya, makasih, Bante. Iya, baik. Ini ada yang resen. Silakan, Ya, nggak apa-apa. silakan. Nama budaya Bante, nama saya Yeni. Baik. Bante ada question tentang itu, let's say kalau anger muncul. Begitu muncul, kita sempat muncul dan sadar. Apakah karma sudah terbentuk? Kita stopin. Muncul, sadar, stop. Karmanya muncul, terbentuk nggak, Bante? Thank you, Bante. Ya, ketika anger muncul, kemarahan muncul, dan sudah muncul, ya karma sudah terbentuk. Tapi kemudian di stop karena ada kesadaran, karena ada kebijaksanaan, itu adalah karma yang bagus. Jadi pertama ada karma yang buruk, tapi juga karena ada kesadaran, ada perhatian, ada sati, kemudian ada kebijaksanaan, sehingga memunculkan penyetopan kemarahan tersebut. Nah, karma yang baik itu muncul. Oke. Dan itu baik, itu sangat baik. Karena apa? Karena kemudian yang buruk tersadari dan berubah menjadi yang baik. Thank you, Bante. Ya. Saya ada satu pertanyaan lagi, boleh? Silakan ya. Ya, nama saya Edi. Saya ada pertanyaan, kalau misalnya kita berbuat sesuatu atau berbicara sesuatu yang menurut kita itu baik, padahal itu salah. Nah itu dan merugikan orang lain. Tapi kita tidak sadar. Itu bagaimana karmanya, Bante? Iya. Ya tentu itulah kita membutuhkan sebuah pengalaman, kita membutuhkan pengembangan kebijaksanaan, sehingga ketika nanti kita berbicara, tidak berbicara yang merugikan. Kalau misalnya itu sudah terjadi, ya sudahlah, yang terpenting kita sadar. Oh dulu saya melakukan hal yang buruk misalnya. Kita sadar belakangan, enggak apa-apa. Itu jauh lebih baik ketimbang seseorang tidak sadar sampai meninggal. Ada juga yang demikian. Nah kalau kita sadar walaupun mungkin sudah setahun berlalu, tapi kemudian kita sekarang sadar, oh dulu saya mengucapkan ini, itu sebenarnya tidak baik. Ya sudahlah, itu sekarang kita sadar itu sudah sesuatu yang baik. Yang terpenting adalah untuk selanjutnya kita tidak mengulang lagi apa yang salah.
Itu saja, simpel sebenarnya, sederhana. Dan itu yang disampaikan Sang Buddha, banyak orang kemudian melakukan hal yang buruk tidak sadar. Tapi setelah kemudian beberapa waktu berlalu, baru kemudian menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Nah, sudah begitu saja, itu sudah sangat baik. Itu sudah sangat baik. Jadi nggak masalah. Yang terpenting begitu tahu bahwa itu sesuatu yang sebenarnya merugikan, nah kita berusaha ke depannya untuk tidak melakukan lagi. Ya, gitu ya. Terima kasih Bante. Ya, baik. Baik, masih ada pertanyaan mungkin? Satu lagi. Ya. Kalau tidak ada mungkin kita akan lanjutkan dan kita tutup. Kami ucapkan terima kasih dan anumodana untuk kepada Bante. Saya rasa dhamma dan jawaban-jawaban yang diberikan Bante hari ini sangat-sangat mencerahkan. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan, masih bisa ditanyakan di WhatsApp grup Dhamma ABFC.